Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia. Ketemu maning karo nyongge Opi lan teman-teman tim sekang kebelet piknik biari tur pastinya. Pagi ini beda banget rasanya karena semalam itu aku bisa tidur dengan nyenyak di Hotel Aksara. Lokasinya yang mudah dijangkau, kamarnya yang nyaman, dan juga suasana yang homey banget. Dan yang pastinya harganya bersahabat. Ini membuat traveling kita makin lengkap. Hari ini kita bakal ngajak teman-teman semuanya buat meriksani alias menyaksikan salah satu ritual adat budaya yang masih terjaga di Kabupaten Banyumas. Dan ini masih ada hubungannya dengan Babat Banyumas. Tapi sebelum kita on the way ini, tolong ikhlaskan dan biarkan saya untuk menikmati sarapan dulu. Ini ada mendoan khas Banyumas. Ada yang mau? Tadi kudu ngeneh ya. Rasanya nyelok kaminet pol, terus view-nya keren, indah banget. Kali ini aku mau jalan-jalan ke Desa Dawuhan pakai nujek nih teman-teman. Selain mengangkat kearifan lokal, pakai nujek itu harganya jauh lebih murah. Pelayanannya juga ramah, yang lain mah kalah. Selain menggunakan transportasi ojek online nujek, teman-teman bisa menggunakan transportasi lain. Bisa pakai bis umum, pakai taksi komersial, atau sewa mobil di Diari Tour juga tersedia loh. Perjalanan menuju Desa Dawuhan dari hotel tempat kita menginap kurang lebih 18 km dengan waktu tempuh 30 menit. Oh, keren ya. Wow, iya dong. Ini alun-alun Banyumas. Ini kalau sore menjelang malam ini ramai banget, Mbak. Kita tunggu sini dulu ya, Mak. Pengendara yang aman dan nyaman membuat waktu berjalan begitu cepat. Tahu-tahu udah sampai nih. Yeay, kita udah sampai di Desa Dawuhan, Kecamatan Banyumas. Di Desa Dawuhan juga terdapat makam pendiri Kabupaten Banyumas, yaitu Raden Djoko Kaiman, beserta dengan keluarganya dan seluruh keturunannya. Serta terdapat makam para petinggi dan pesohor Kabupaten Banyumas dari tahun 1571 hingga saat ini. Menurut catatan sejarah, awal mula nama Banyumas bermula juga dari salah satu grumbul di Desa Dawuhan, yaitu Grumbul Kalibening. Grumbul Kalibening diambil dari nama makam Mbah Kalibening yang sudah ada dari ratusan tahun yang lalu. Makam ini berada di perbukitan di tengah hutan wilayah dusun Kalibening. Mbah Kalibening konon merupakan salah satu orang yang memegang peranan penting penyebaran dakwah Islam di daerah Banyumas. Beliau pula yang membuat masyarakat Banyumas kala itu kegirangan. Karena dari tancapan tongkatnya di alun-alun Selorong masa itu, muncullah air yang saat ini menjadi sumur mas. Dan dari tancapan tongkat itu pula, ada sumur pesucen di area perbukitan dusun Kalibening yang airnya tak pernah sat.
Terima kasih ya, Pak. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di lokasi tujuan traveling kita hari ini. Kita berada di Desa Dawuhan. Desa Dawuhan merupakan salah satu desa wisata budaya religi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah serta paguyuban masyarakat budaya Kalibening. Di sini terdapat makam Mbah Kalibening yang menjadi pusat segala adat budaya yang ada di sini. Tak jauh dari makam Mbah Kalibening, terdapat makam Mbah Putri, yaitu Arum Retno yang konon merupakan istri dari Mbah Kalibening. Lalu ada makam Mbah Galagamba, yaitu seorang pengikut Mbah Kalibening yang konon merupakan satu-satunya orang kepercayaan Mbah Kalibening. Dan terdapat makam Mbah Amral yang terletak di sebelah kanan makam Mbah Kalibening. Beranjak dari makam Mbah Kalibening, kita menuju ke Sumur Pesucen. Inilah lokasi di mana dahulunya Mbah Kalibening menancapkan tongkat pusakanya yang saat dicabut muncullah air. Sumber air yang amat jernih, segar, dan tak pernah kering ini membuat detak kagum orang-orang yang datang, termasuk kita nih. Oke, Mbah Trimo, kita tentang Sumur Pesucen. Ini dalamnya seberapa, Mbah? Ini untuk kedalaman ini 4 meter, diameternya 3 meter. Oh, diameternya 3 meter. Dan ini dulunya memang segini? Dulunya memang awalnya itu kan dibikin diawali oleh Mbah Kalibening, yang pada waktu itu beliau adalah seorang musafir ke sini. Dia adalah seorang penyebar agama Islam. Beliau ke sini pada waktu musim kemarau, mau berwudu tapi tidak ada air. Akhirnya beliau berdoa memohon kepada yang kuasa, di mana saya bisa mendapatkan air. Intinya seperti itulah konon katanya ya. Akhirnya beliau diberi petunjuk supaya menancapkan tongkatnya di sini, di sebuah batu. Oh, ini tadinya batu? Iya, berarti. jadi akhirnya ditancapkan tongkat di sebuah batu, dan dari batu tersebut keluarlah air untuk bisa berwudu oleh Mbah Kalibening. Ya. Untuk manfaatnya, yang pertama adalah di sini biasanya untuk jamasan pusaka dari Museum Kalibening, karena di sini juga ada museum benda-benda pusaka. Itu dilaksanakan setiap tanggal 12 Maulud atau Rabiul Awal. Nah, untuk fungsi yang lainnya, karena ini air adalah air yang begitu jernih, dia juga disaring oleh pori-pori batu, mungkin lebih kecil dari RO atau refleksi osmosis. Nah, itu akhirnya kan bisa sebagai sarana pengobatan. Ya, karena air dimanapun menurut ilmu fisika itu kan kalau molekulnya bisa berubah manakala dia mendengarkan suatu intonasi atau nada-nada yang berbeda. Ini seperti itu. Nah, jadi ini bisa dimanfaatkan juga sebagai sarana pengobatan. Itu kalau secara ilmiahnya lah ya. Kalau secara ilmu kepercayaan ataupun keyakinan, walaupun hanya tinggal diambil saja, ini bisa untuk pengobatan. Oh gitu, Mbak? Iya. Untuk obat sakit hati bisa, Mbak? Oh bisa itu. Ini berarti saya boleh minum? Oh iya, boleh minum, boleh bisa untuk minum, bisa juga untuk cuci muka. Silakan jenengan bisa merasakan, ini mungkin seger banget. Di sini ada ya. Cukup, Mbak? Ya, cukup. Cukup, loh, seger banget emang nih. Iya, kan bisa langsung masuk ke dalam, rasanya seger banget. Dan konon katanya kalau untuk cuci muka, ini bisa menjadikan, kalau kita bilang awet muda itu tidak mungkin, tapi tampak lebih menarik lebih lama. Tampak menarik lebih lama.
bukan awet muda. Oh gitu. Tapi menarik lebih lama. Ini kayaknya Mbah Trimo sering ini ya. Kenapa? Raut temriki. Jadi. Ya alhamdulillah sering, tapi saya awet tua. Oh. Udah agak tua sih. Oke, nih foto nuwun Mbah. Oke, sami-sami. Terima kasih, Sarah. Hari ini pas banget nih, kita datang ke Grumbul Kali Bening. Karena sedang berlangsung prosesi ritual adat jamasan pusaka yang akan dilakukan di sini. Prosesi ritual jamasan pusaka Kali Bening dilakukan setiap 1 tahun sekali, yaitu pada 12 Maulud penanggalan Jawa atau 12 Rabiul Awal pada penanggalan Hijriah. Prosesi pertama ini dinamakan tumpengan. Tapi tak hanya tumpengan, warga pun bergotong royong untuk membersihkan area makam Mbah Kali Bening. Di Grumbul Kali Bening Desa Dawuhan juga terdapat museum, yaitu Museum Jimat. Museum ini menyimpan khusus benda-benda pusaka termasuk naskah Kali Bening yang ditulis pada abad ke-16 dan merupakan teks tertua yang bercerita tentang awal mula adanya Banyumas. Museum ini hanya dibuka 1 tahun sekali loh, yaitu pada saat pusaka-pusaka yang ada di dalamnya akan dilakukan pencucian atau jamas pusaka. Sebelum prosesi utama jamas pusaka dilaksanakan, pusaka yang berbahan baku logam dikeluarkan untuk dilakukan perawatan khusus. Salah satunya yaitu dengan merendam pusaka ke dalam air kelapa yang diberi larutan air jeruk nipis. Ini gunanya untuk membersihkan karat-karat yang menempel di pusaka-pusaka tersebut. Oke teman-teman semuanya, saat ini jam 00:01 waktu Indonesia Barat. Kita sedang berada di depan Museum Jimat Kali Bening dan kita bakal turut serta dalam prosesi ngunduh jimat atau perhitungan pusaka yang akan dijamas besok hari, termasuk pusaka yang kemarin sudah dilakukan perendaman terlebih dahulu. Ngunduh jimat atau menghitung pusaka di Museum Kali Bening memiliki keunikan tersendiri. Karena prosesi yang satu ini hanya akan dilakukan mulai jam 00 dini hari. Yang boleh menghitung juga bukan orang sembarangan. Beliau semua adalah para juru kunci yang sudah turun-temurun menjaga dan melestarikan adat budaya yang ada di Grumbul Kali Bening. Hari ini adalah puncak dari prosesi jamasan pusaka di Kali Bening. Terdapat berbagai pusaka seperti tombak, keris, kujang, dan yang paling legendaris itu ada naskah Kali Bening dan juga artefak naga geni. Kita lihat yuk. Ada yang kelupaan nih. Pasti pada bertanya-tanya, apa sih jamasan pusaka itu? Jamasan pusaka merupakan suatu tradisi mencuci atau membersihkan benda-benda peninggalan nenek moyang atau leluhur yang dikeramatkan atau dipercaya memiliki kekuatan tertentu. Pusaka-pusaka ini bisa juga berbentuk keris, tombak, kujang, tongkat, ataupun barang-barang peninggalan lainnya. Mereka yang diperbolehkan membawa pusaka dari Museum Jimat Kali Bening merupakan anak putu atau trah keturunan dari Kiai Ngali Besari. Pada saat ngunduh jimat, pusaka-pusaka ini dibungkus dengan kain mori baru. Esoknya,
pusaka ini dikeluarkan dari Museum Jimat dan dibawa ke Sumur Pesucen untuk dicucikan. Dalam proses menuju Sumur Pesucen, rombongan pembawa pusaka ini diiringi tabuhan dan lantunan dari terbangan. Alat musik bentuk akulturasi budaya Jawa dan Arab ini melantunkan sholawat dan pujian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari Sumur Pesucen, pusaka-pusaka ini dibawa ke area makam Mbah Kalibening. Lalu dilakukan doa bersama untuk beliau Mbah Kalibening sambil bermunajat untuk segala kebaikan dan kemakmuran Desa Dawuhan, khususnya Grumbul Kalibening. Lalu pusaka ini dibawa turun kembali dan dijemur atau diangin-angin agar kering sebelum dimasukkan lagi dan disimpan di Museum Jimat Kalibening. Di prosesi jamasan pusaka kali ini juga disediakan gunungan yang berisi hasil bumi dari Desa Dawuhan yang siap diperebutkan oleh warga yang hadir. Untuk pusaka yang dijamas pada tahun ini berjumlah 565 buah pusaka. Berkurang dari tahun sebelumnya yaitu 571 buah. Kok bisa ya? Ada yang bertambah dan ada yang berkurang. Padahal Museum Jimat ini gak dibuka loh selama 1 tahun. Assalamualaikum Pak Ruswanto. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Baiklah Bapak, sebelumnya terima kasih sekali kami dari Diari Tour diizinkan untuk ikut serta pada acara hari ini. Nah Pak, ini luar biasa acaranya dengan semarak dan sepertinya akan berjalan dengan sukses. Amin, amin. Dan yang saya ingin tahu nih Pak, apa Pak keistimewaan dari acara Jamas Pusaka Kalibening? Terima kasih. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih kepada Diari Tour yang telah ikut berpartisipasi dalam acara Jamasan Pusaka Kalibening pada tahun ini. Intinya kalau ditanya untuk keistimewaan acara ini, dari kami menyimpulkan bahwa keistimewaan acara ini adalah sebuah acara adat tradisi budaya yang tidak dimiliki oleh semua desa. Jadi hanya untuk wilayah Kecamatan Banyumas kalau nggak salah itu ada di dua titik yang menjalankan acara jamasan seperti ini, di Kalibening sama di Kalisalak. Dan kami yang di Kalibening memang dengan adanya jamasan ini kita mengemas menjadi sebuah acara festival budaya. Prosesi jamasan pusaka diakhiri dengan perebutan gunungan. Aduh, aku gak dapat petenya nih. Ngalamat nih, nanti makan apa ya? Tapi aku jadi penasaran nih. Aku mau ngajak teman-teman semuanya buat datang ke empu termuda yang ada di Banyumas dan mungkin menjadi empu satu-satunya yang masih ada saat ini. Siapakah dia? Let's go! Ya, selamat sore Bu Afriza. Selamat sore. Aduh ya Allah, deg-degan banget ya. Ganteng kan kayak Reza Ardian. Baik Bu, terima kasih sekali diperkenankan untuk datang ke Besalen, Salak Kiai, dan ini luar biasa, tempatnya indah sekali. Dan yang pasti saya dan juga adik-adik itu akan bertanya-tanya, ini kok ada
empu semuda dan seganteng ini berkenan menjadi empu? Apakah memang ada keturunan sebelumnya? Kalau dari segi keturunan saya tidak ada, akan tetapi ini adalah pilihan. Kaitannya dengan berada di dunia Dharma Kepandaian itu diawali dari kecintaan terhadap pusaka-pusaka, kemudian rasa penasaran apakah masih ada di zaman sekarang para empu yang masih produksi. Nah, sehingga saya mencari sehingga saya menemukan sosok guru yang bernama Empu Basuki Teguh Viwono di Padepokan Brojobuwono Solo. Oh, luar biasa. Jadi ini adalah satu keinginan dari hati tergerak untuk menjadi empu, begitu ya? Yeah. Oke. Terus apa saja sih yang sudah dibuat oleh Empu Afrizal, dan saya ingin tahu mungkin ada sesuatu yang sudah amat terkenal atau dikenal oleh masyarakat yang itu sebetulnya Empu Afrizal yang buat. Untuk beberapa karya ada belasan yang sudah kami ciptakan. Jadi kaitannya dengan berbicara tentang masterpiece, saat ini saya anggap semua adalah masterpiece karena saya buat dengan hati, sehingga semua karya adalah karya yang benar-benar dibuat dengan sungguh-sungguh. Adapun nantinya kami dari Besaran Sela Kiai Kabupaten Banyumas itu akan mengembalikan lagi kejayaan keris Banyumas dengan material-material lokalnya yang dikenal dari dulu, dan saat kemarin-kemarin itu mengalami kevakuman, dan saat ini akan kita mulai lagi untuk menjadikan material yang bisa dijadikan pusaka di era kekinian. Luar biasa ya. Ini sepertinya kan terlihat masih sangat muda nih. Berarti jangan-jangan masih masuk Gen Z nih atau milenial nih. Saya ingin tahu nih, Bu, adakah pesan untuk generasi sekarang nih? Ini karena sepertinya sudah jarang sekali orang anak muda lah, saya bilang anak muda yang mau nguri-nguri budaya sampai sebegininya gitu. Pesan saya terhadap generasi muda, jati diri kita adalah budaya bangsa kita. Maka dari itu kaitannya dengan hal-hal yang bersifat jati diri, maka perlu dilestarikan. Karena saya mengambil falsafah dalam diri saya itu apa yang ditinggalkan oleh leluhur kita di masa lampau, dan kita saat ini menjaganya untuk disampaikan kepada generasi berikutnya. Maka saya merasa punya kewajiban bahwa kemanfaatan hidup saya saat ini adalah menyampaikan apa yang ditinggalkan oleh para leluhur kita untuk selanjutnya dilanjutkan lagi oleh generasi yang akan datang. Maka dari itu pada generasi muda tetap mencintai budaya kita, tetap mencintai hasanah perkerisan, tarian maupun budaya-budaya yang lainnya, agar yang akan datang bangsa kita itu tidak kehilangan jati diri. Luar biasa, itu udah langsung nusuk ke hati, menutup hati aku ya. Oke, terima kasih banyak Bu Afrizal. Itu saya yakin ini menjadi pesan yang sangat berharga untuk kita semuanya, termasuk adik-adik di sana, dan semoga kita juga bisa ikut turut serta melestarikan apa yang sudah ada. Terima kasih. Terima kasih. Keris ini sebetulnya hal yang sangat adiluhung, hal yang sangat indah, maestro dari peradaban seni tempak bangsa Indonesia, maestro dari seni tempak yang sudah berevolusi dari zaman sejarah Hindu-Buddha hampir sampai saat ini, kemerdekaan sampai saat ini. Jadi artinya sangat sayang apabila suatu saat nanti di Banyumas, di Pulau Jawa, kawruh tentang pekerisan ini punah, dan amit-amit kita belajar sampai ke luar negeri hanya untuk belajar menempa keris. Jangan sampai seperti itu. Oke teman-teman semuanya, usai sudah liputan kita terkait prosesi jamasan pusaka di Kalibening.
banyak hal yang bisa kita petik, termasuk betapa bangganya kita menjadi bangsa Indonesia dengan aneka ragam budayanya, termasuk yang ada di Banyumas nih. Sampai jumpa di kelas berikutnya dan jangan lupa untuk tetap bangga dengan budaya Indonesia.